Mutiara Hikmah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada program Mutiara Hikmah, kita akan mengangkat tema pembahasan tentang seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan di antara seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia adalah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada episode kali ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat dari ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut dari hamba untuk mengibadahinya, menuntut para hamba manusia untuk beribadah kepadanya semata, karena Dialah telah menciptakan manusia semuanya, dan fungsinya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi dari ibadah itu adalah status takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya orang-orang yang bertakwa, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan ke dalam negeri keselamatan, negeri kebahagiaan, negeri tanpa siksaan dan tanpa kesengsaraan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan Allah berfirman yang artinya, bersegeralah kalian wahai para hamba menuju ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Lihat, ya, surga, negeri keselamatan, negeri tanpa siksaan, negeri kebahagiaan tanpa kesengsaraan. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah, nah, ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba, maka ini akan menjadikan dia mencapai sebuah posisi ketakwaan, posisi takwa, yang ini akan membuatnya, memberikan faedah kepadanya untuk selamat dari siksa, menuju sesuatu yang membuatnya bahagia. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz radhiyallahu anhu, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya
mereka adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Dan berikutnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, serta yang lainnya. Hadis yang sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang hamba apabila dia telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan hak yang Allah tetapkan untuk dirinya, yang Allah tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang Allah berlakukan untuk hambanya. Hak yang Allah tetapkan untuk diri Allah, Allah peruntukkan bagi hambanya, yaitu Allah tak akan menyiksa hamba tersebut ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa dia berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Anda ingin bebas dari siksa tanpa sengsara? Anda ingin bahagia? Anda ingin mendapatkan keberuntungan selamanya? Maka penuhi hak Allah, beribadah hanya kepadanya semata tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Maka Allah akan memberikan balasan dengan ketakwaan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepadanya dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Masuk negeri kebahagiaan, negeri kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa kita pernah mencicipi siksanya sedikit pun di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.